Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Prima semua, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik ya. Selamat datang di pembahasan hari ini. Yang saya hormati kepada Bapak Abdul Wahid Al-Fariji, SEMM, sebagai dosen pengampu mata kuliah perilaku keorganisasian. Perkenalkan, nama saya Sufiro, kelas RA4, semester 4, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Primagraha yang akan membahas tentang materi kepemimpinan dan budaya organisasi. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah perilaku keorganisasian. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kepemimpinan. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang kepemimpinan. Ada yang tahu nggak kepemimpinan itu apa? Baik, kepemimpinan itu yaitu kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memberdayakan orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Seorang yang mampu harus menggerakkan bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien demi mencapai visi dan misi organisasi. Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan merupakan elemen vital dalam mencapai kesuksesan organisasi. Pemimpin yang efektif dapat menggerakkan tim, mengembangkan budaya yang produktif, dan menavigasi organisasi melalui tantangan. Kepemimpinan yang kuat memberikan arah, memotivasi karyawan, dan memperdayakan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama itu ada mengembangkan visi dan strategi organisasi. Yang kedua ada mempengaruhi dan menginspirasi karyawan. Yang ketiga ada memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Baiklah, yang selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepribadian. Kepribadian itu sifat, sikap, dan karakteristik individu. Seorang pemimpin sangat mempengaruhi gaya dan efektivitas kepemimpinan. Yang selanjutnya ada budaya organisasi. Nilai-nilai norma dan ekspektasi dalam organisasi dapat membentuk dan membatasi gaya kepemimpinan yang efektif. Yang selanjutnya pengalaman. Latar belakang pengalaman, baik profesional maupun personal, membentuk kemampuan dan perspektif seorang pemimpin. Dan selanjutnya ada tuntutan lingkungan, situasi dan kondisi eksternal seperti ekonomi, teknologi, dan politik menuntut pemimpin untuk beradaptasi dan mengembangkan kemampuan mereka. Dan yang selanjutnya yaitu ada tipe kepemimpinan otorite. Kepemimpinan otorite ini adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin bersifat dominan dan memaksakan kehendaknya. Pemimpin otoriter mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan bawahan, serta menuntut kepatuhan penuh dari anggota timnya. Karakteristik pemimpin otoriter adalah membuat keputusan secara sepihak, kurang menghargai saran bawahan, dan cenderung membatasi partisipasi karyawan. Gaya ini sering efektif dalam situasi darurat, tetapi dapat menyebabkan frustasi dan demotivasi karyawan dalam jangka panjang. Dan selanjutnya ada tipe kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis itu adalah gaya di mana pemimpin melibatkan dan memberdayakan anggota tim untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemimpin demokratis menghargai masukan dan ide-ide bawahan, menciptakan lingkungan terbuka dan kolaboratif. Ciri khas kepemimpinan demokratis adalah komunikasi dua arah, delegasi wewenang, dan rasa saling percaya. Gaya ini mendorong kreativitas, inovasi, dan rasa memiliki yang kuat di antara karyawan, sehingga meningkatkan motivasi dan produktivitas tim. Dan selanjutnya yaitu ada gaya kepemimpinan transformasional.
Kepemimpinan transformasional itu adalah gaya di mana pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Pemimpin transformasional fokus pada pengembangan potensi karyawan dan mendorong mereka untuk melebihi ekspektasi. Adapun ciri khas gaya ini adalah karisma, inspirasi, rangsangan intelektual, dan perhatian individual. Pemimpin transformasional bertindak sebagai mentor, membangun rasa percaya, dan mengembangkan kapabilitas bawahan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Pengembangan kepemimpinan yang efektif dan mengembangkan. Pemimpin yang efektif membutuhkan upaya berkelanjutan. Pemimpin perlu mengasah kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemberdayaan tim pelatihan. Monitoring dan umpan balik reguler dapat meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Selain itu, pemimpin harus terus belajar dari pengalaman, beradaptasi dengan perubahan, dan membangun hubungan saling percaya dengan karyawan. Pengembangan kepemimpinan yang komprehensif akan menciptakan pimpinan yang inspiratif dan berdampak positif bagi organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Baik, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu materi tentang budaya organisasi. Memahami budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan sikap yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan di dalam organisasi. Dan yang selanjutnya ada definisi budaya organisasi. Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem nilai kepercayaan dan norma bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Hal ini mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan dalam organisasi. Budaya organisasi mencerminkan kepribadian unik dari suatu perusahaan atau institusi. Dan yang selanjutnya ada komponen budaya organisasi. Yang pertama itu nilai-nilai keyakinan dan prinsip-prinsip fundamental yang dianut oleh organisasi dan menjadi dasar perilaku anggotanya. Yang kedua ada norma-norma, peraturan, dan pedoman yang tidak tertulis namun harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi. Yang ketiga ada kebiasaan, perilaku dan aktivitas rutin yang dilakukan oleh anggota organisasi dan menjadi ciri khas organisasi. Dan selanjutnya yaitu ada fungsi budaya organisasi. Yang pertama, mempersatukan anggota budaya organisasi, menciptakan rasa memiliki dan identitas bersama di anggota antara organisasi, sehingga mereka merasa terhubung dan berkomitmen pada tujuan organisasi. Yang kedua, ada membangun keunggulan kompetitif. Budaya yang kuat dan menjadi sumber diferensiasi dan keunggulan kompetitif bagi organisasi di tengah persaingan yang ketat. Yang ketiga, mendorong kinerja optimal. Budaya organisasi kondusif dapat memotivasi karyawan, meningkatkan produktivitas, dan mendorong tercapainya visi dan misi organisasi secara optimal. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama ada kepemimpinan gaya dan nilai-nilai yang dianut oleh pemimpin organisasi akan menjadi panutan dan membentuk budaya organisasi. Yang kedua yaitu sejarah dan tradisi. Pengalaman masa lalu dan tradisi yang sudah mengatakan dalam organisasi akan mempengaruhi pola berperilaku dan keyakinan anggotanya. Yang ketiga ada teknologi dan lingkungan. Perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan eksternal akan mendorong organisasi memiliki budaya dan praktik kerjanya. Yang keempat ada karakteristik anggota, latar belakang, usaha, dan pengalaman anggota organisasi yang akan membentuk keberagaman yang mempengaruhi budaya
organisasi. Dan ada pun nilai-nilai inti budaya organisasi. Yang pertama ada integritas. Organisasi menjunjung tinggi nilai kejujuran, kepercayaan, dan akuntabilitas. Dan yang selanjutnya yaitu ada nilai-nilai inti budaya organisasi. Yang pertama ada integritas. Organisasi menjunjung tinggi nilai kejujuran, kepercayaan, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada fokus pada pelanggan. Organisasi menempatkan kepuasan dan kebutuhan pelanggan sebagai prioritas utama dalam mengembangkan produk dalam layanan. Yang ketiga ada inovasi. Organisasi mendorong semangat kreativitas, keberanian pengambilan risiko, dan keterbukaan terhadap ide-ide baru untuk meningkatkan kinerja. Keempat, keunggulan tim. Organisasi menghargai kerjasama tim, saling mendukung dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang selanjutnya ada pentingnya budaya organisasi dalam keberhasilan perusahaan. Budaya organisasi yang kuat dan positif merupakan kunci penting bagi keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Budaya yang selaras dan visi misi strategi perusahaan dapat meningkatkan motivasi produktivitas dan retensi karyawan. Hal ini pada akhirnya akan mendorong daya saing dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan dengan budaya organisasi yang sehat cenderung memiliki tingkat kepuasan dan loyalitas karyawan yang tinggi. Karyawan yang akan merasa bangga, termotivasi untuk memberikan kontribusi sebaiknya demi kemajuan perusahaan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja, inovasi, dan pelayanan yang unggul bagi pelanggan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi-materi yang sudah saya paparkan. Sekian presentasi hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.